Di sebuah kerajaan yang megah, di antara hiruk-pikuk intrik istana dan ambisi para bangsawan, ada sebuah rahasia yang tersimpan rapat. Sebuah nama yang hanya dibisikkan dalam kegelapan, sebuah sosok yang keberadaannya diragukan oleh banyak orang. Mereka memanggilnya ahli strategi bayangan. Selama bertahun-tahun, kerajaan ini selalu berhasil menghindari jurang perang saudara yang mengancam. Setiap kali ketegangan memuncak, setiap kali konspirasi mulai tercium, selalu ada solusi tak terduga yang muncul. Kesepakatan damai yang tiba-tiba tercapai, jalur pasokan pemberontak yang mendadak terputus, atau seorang jenderal yang ambisius tiba-tiba memutuskan untuk mengabdi kembali pada raja. Rakyat merasakan kedamaian, tetapi mereka tidak pernah tahu siapa dalang di baliknya. Mereka mengira itu semua adalah keberuntungan atau kebijakan raja semata. Padahal, di balik semua itu, sang ahli strategi bayangan bekerja tanpa henti. Dari sebuah ruangan tersembunyi di sudut istana yang paling terlupakan, ia menganalisis setiap gerakan, memprediksi setiap langkah lawan, dan merancang skenario rumit untuk menjaga stabilitas. Ia tidak mencari ketenaran, tidak menginginkan jabatan atau emas. Baginya, keselamatan rakyat adalah satu-satunya hadiah. Ia adalah mata dan telinga kerajaan yang tak terlihat, tangan gaib yang mengarahkan bidak-bidak catur di papan politik. Raja sendiri adalah salah satu dari segelintir orang yang tahu keberadaannya. Sang raja sangat bergantung pada nasihatnya, seringkali menerima pesan-pesan misterius yang berisi instruksi presisi. Namun, bahkan sang raja pun belum pernah sekalipun melihat wajah penasihatnya itu. Komunikasi mereka hanya melalui perantara terpercaya atau surat yang ditinggalkan di tempat rahasia. Hingga suatu malam yang menentukan, krisis terbesar dalam sejarah kerajaan sedang membayangi. Koalisi para adipati yang haus kekuasaan bersiap untuk menyerbu ibu kota. Raja, dalam keputusasaannya, mengirim utusan untuk memanggil sang ahli strategi bayangan agar menghadap langsung. Ia membutuhkan panduan tatap muka, sebuah kepastian di tengah badai yang akan datang. Seluruh istana menunggu dengan cemas. Jam demi jam berlalu, tetapi sosok misterius itu tak kunjung muncul. Saat fajar menyingsing, utusan kembali dengan tangan hampa. Bukan sang ahli strategi yang ia temui, melainkan hanya secarik perkamen yang tergeletak di ruangan kosong itu. Raja membuka gulungan itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, hanya tertulis satu kalimat singkat yang penuh makna. Pemimpin sejati tidak perlu terlihat, cukup hasilnya dirasakan oleh rakyat. Sang ahli strategi telah pergi, mungkin untuk selamanya. Namun, ia meninggalkan warisan terakhir. Sebuah rencana lengkap untuk mematahkan serangan para adipati, yang tersembunyi di balik peta tua di ruang kerja raja. Ia telah menyelesaikan tugasnya, memastikan kerajaan selamat sekali lagi, lalu menghilang kembali ke dalam bayang-bayang sejarah. Kisah ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita semua. Menurut kalian, apakah seorang pemimpin itu harus selalu terlihat di depan, atau cukup bekerja dalam diam selama hasilnya positif bagi banyak orang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, saya penasaran dengan pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.